Halo dari Indonesia, negara yang kaya dengan sumber daya alam. Negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, tersembunyi di bawah permukaan tanahnya yang subur. Dari gunung berapi yang menjulang tinggi hingga tambang yang dalam dan gelap, Indonesia adalah rumah bagi berbagai jenis sumber daya alam yang sangat berharga. Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan. Keindahan alamnya yang memukau menyembunyikan harta karun yang tak ternilai. Hari ini, kita akan menjelajah ke bawah permukaan bumi, memasuki dunia penambangan bawah tanah. Disinilah para penambang bekerja keras untuk mengungkap kekayaan yang tersembunyi. Indonesia terkenal dengan cadangan mineralnya yang sangat besar. Dari emas hingga tembaga dan batu bara, negara ini memiliki segalanya. Harta karun ini, seperti emas, adalah salah satu yang paling dicari di dunia. Tembaga yang sangat penting untuk berbagai industri, dan batu bara yang menjadi sumber energi utama juga ditemukan di sini. Semua kekayaan ini tersembunyi jauh di dalam bumi, menunggu untuk ditemukan dan dimanfaatkan. Untuk mencapainya, para penambang menjelajah ke dunia yang berbahaya dan menantang penambangan bawah tanah. Mereka menghadapi berbagai risiko setiap hari. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi proses penambangan bawah tanah di Indonesia yang menarik sekaligus berbahaya. Kita akan melihat bagaimana para penambang ini bekerja dengan tekun dan hati-hati. Kita akan mengungkap langkah-langkah yang terlibat, bahaya yang dihadapi, dan bagaimana mereka mengatasi tantangan ini dengan teknologi dan keterampilan. Dan pentingnya melindungi jiwa-jiwa pemberani yang bekerja dalam kondisi ini. Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kencangkan helm pengaman kalian. Saatnya turun. Mari kita mulai petualangan ini dan temukan dunia penambangan bawah tanah di Indonesia. Bayangkan dunia tanpa sinar matahari, di mana udaranya tebal dengan debu, dan kegelapan menyelimuti setiap sudut. Disinilah para penambang memulai hari mereka, jauh di bawah permukaan bumi. Dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah deru mesin dan gema beliung yang membentur batu. Suara-suara ini menjadi musik sehari-hari bagi mereka, sebuah simfoni kerja keras dan ketekunan. Inilah kenyataan bagi ribuan penambang Indonesia yang bekerja di bawah tanah. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi mencari nafkah. Langkah pertama dalam penambangan bawah tanah adalah mengakses biji. Ini adalah proses yang membutuhkan perencanaan matang dan persiapan yang teliti. Ini melibatkan penggalian terowongan, seringkali dimulai dengan lubang vertikal yang menembus jauh ke dalam bumi. Lubang ini harus cukup besar dan kuat untuk menahan tekanan tanah di sekitarnya. Bayangkan lubang lift raksasa yang langsung menuju ke bawah. Lift ini membawa para penambang ke kedalaman yang luar biasa, tempat mereka bekerja sepanjang hari. Terowongan-terowongan ini, yang disebut drift dan crosscut, bercabang seperti jaringan jalan bawah tanah, menuju ke jantung deposit mineral. Setiap cabang membawa harapan akan penemuan baru. Ini adalah proses yang kompleks dan berbahaya, membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Keselamatan adalah prioritas utama, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Bekerja di bawah tanah pada dasarnya berisiko. Salah satu ancaman terbesar adalah runtuhan batu. Bayangkan bertonton batu tiba-tiba runtuh, menjebak para penambang dalam kegelapan. Bahaya ini sangat nyata di tambang bawah tanah. Bahaya tersembunyi lainnya adalah gas metana, zat yang sangat mudah bakar, yang sering ditemukan di tambang batu bara. Bahkan percikan api kecil dapat menyulut gas ini, menyebabkan ledakan yang mematikan. Para penambang harus selalu waspada. Lalu ada gas beracun, tidak terlihat dan tidak berbau, yang diam-diam dapat meracuni udara. Gas-gas ini seperti karbon monoksida dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian jika tidak terdeteksi dan dikelola dengan baik. Udara di bawah tanah tebal dengan debu, bahaya konstan bagi para penambang. Ini bukan debu biasa. Debu ini mengandung partikel-partikel kecil batu dan mineral yang dapat merusak paru-paru jika terhirup dalam jangka waktu lama. Para penambang memakai masker pelindung, tetapi bahkan ini pun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko. Seiring waktu, menghirup debu ini dapat menyebabkan masalah pernapasan yang serius, seperti silikosis, penyakit paru-paru yang melemahkan. Bayangkan kesulitan bernapas. Paru-paru Anda perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk berfungsi.
Itulah kenyataan bagi banyak penambang yang menderita penyakit paru-paru akibat paparan debu selama bertahun-tahun. Ini adalah ancaman yang diam dan berbahaya. Jadi, untuk mencegah runtuhan batu, para penambang menggunakan teknik yang disebut penyangga tanah. Ini melibatkan penguatan dinding terowongan dengan lengkungan baja, semprotan beton, dan balok kayu. Bayangkan membangun struktur penyangga raksasa di dalam bumi. Penyangga ini membantu menahan tekanan besar dari batuan di sekitarnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Tapi, bahkan dengan langkah-langkah ini, risiko runtuhan selalu ada. Prosedur keselamatan, seperti inspeksi rutin dan pemantauan kebocoran gas, sangat penting. Para penambang dilatih untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan merespons dengan cepat dalam keadaan darurat. Nyawa mereka bergantung padanya. Bagian 6, mengekstraksi hadiah, membawa biji ke permukaan. Setelah terowongan mencapai deposit biji, pekerjaan sebenarnya dimulai ekstraksi. Para penambang menggunakan bahan peledak untuk memecahkan batu yang mengandung mineral berharga. Ini adalah tarian yang rumit antara kekuatan dan presisi. Setelah peledakan, biji dimuat ke truk atau ban berjalan dan diangkut keluar dari tambang. Siklus pengeboran, peledakan, dan pengangkutan yang berkelanjutan ini adalah jantung dari tambang bawah tanah. Bayangkan deru mesin, udara yang dipenuhi debu, dan pergerakan manusia dan mesin yang konstan. Ini adalah pekerjaan yang berat dan menuntut, membutuhkan kekuatan, keterampilan, dan keberanian. Bagian 7. Dampaknya, dampak lingkungan dan reklamasi. Penambangan bawah tanah, meskipun penting untuk ekstraksi sumber daya, meninggalkan jejak lingkungan yang signifikan. Proses ini dapat menghasilkan sejumlah besar limbah batu dan tiling yang membutuhkan pengelolaan yang cermat. Perusahaan tambang yang bertanggung jawab memprioritaskan perlindungan lingkungan dengan menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan polusi dan merehabilitasi lahan setelah penambangan selesai. Ini termasuk menanam pohon dan memulihkan ekosistem. Namun, tidak semua operasi penambangan dilakukan secara bertanggung jawab. Penambangan ilegal, yang seringkali didorong oleh kemiskinan dan kurangnya peraturan, dapat menyebabkan penggundulan hutan, pencemaran air, dan degradasi lahan. Bagian 8. Biaya manusia, kesehatan dan kesejahteraan penambang. Kondisi yang sulit di bawah tanah berdampak pada kesehatan para penambang. Di luar risiko langsung dari kecelakaan, para penambang menghadapi masalah jangka panjang dari paparan debu, polusi suara, dan bahaya ergonomis. Banyak penambang menderita penyakit pernapasan, gangguan pendengaran, dan gangguan muskuloskeletal. Kurangnya sinar matahari dan sifat pekerjaan yang menuntut fisik juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental mereka. Sangat penting untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para pekerja ini. Menyediakan alat pelindung diri yang memadai, pemeriksaan kesehatan rutin, dan akses ke perawatan medis yang layak sangatlah penting. Bagian 9. Seruan untuk perubahan, menuju praktik penambangan yang lebih aman. Saat kita menjelajahi dunia penambangan bawah tanah, kita menyadari betapa kompleks dan berbahayanya pekerjaan ini. Kita telah menyaksikan pentingnya dan bahayanya. Setiap hari, para penambang menghadapi risiko besar untuk mengekstraksi kekayaan alam yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Harta karun tersembunyi ini harus dibayar mahal, baik bagi lingkungan maupun bagi jiwa-jiwa pemberani yang mengekstraksinya. Dampak lingkungan dari penambangan seringkali merusak, dan para penambang seringkali bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sudah waktunya untuk menuntut yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih aman, peraturan yang lebih ketat, dan perlindungan yang lebih baik bagi para penambang. Kondisi kerja yang lebih aman, dengan peralatan yang lebih baik dan pelatihan yang memadai, dapat menyelamatkan nyawa. Peraturan lingkungan yang lebih ketat akan memastikan bahwa penambangan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan fokus yang lebih besar pada kesejahteraan para penambang akan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan kesehatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kehidupan dan mata pencaharian mereka bergantung padanya. Keluarga mereka juga bergantung pada keselamatan dan kesejahteraan mereka. Mari kita upayakan masa depan di mana penambangan tidak identik dengan bahaya, tetapi dengan tanggung jawab, keberlanjutan,
dan rasa hormat terhadap manusia yang mewujudkannya. Dengan teknologi modern dan praktik penambangan yang lebih aman, kita dapat mencapai tujuan ini. Sampai jumpa lagi, semoga selamat. Mari kita terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.